Aku mengumpulkan bukti dari perselingkuhan istriku selama berbulan-bulan sebelum mengajukan perceraian. Usahaku terbayarkan dengan mantap. Penasaran dengan cerita dari sinopsis singkat yang baru aku ucapkan tadi? Jangan kemana-mana, karena aku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ding, ding, ding. Disclaimer, disclaimer. Semua nama tokoh di cerita berikut merupakan pemberian aku ya. Jadi mereka itu pengen membagikan cerita mereka itu secara anonimus atau tidak pengen diketahui namanya. Tapi biar aku gampang menceritakan cerita ini kepada kalian, maka aku memberikan mereka nama. Jadi nama-nama berikut itu bukan nama asli. Oke teman-teman, aku udah nggak ngupload selama 2 mingguan ya. Ya kita cincong-cincong dulu lah. Tapi buat kalian yang mau skip mah ya adalah di itu ya, apa, timestampnya. Kalau mau skip langsung ke ceritanya mah. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Ya, menurut kalian gimana nih outfit aku untuk hari ini? Set. Nggak sport. Ini bagusnya di luar atau dalam nih? Yang hitam ya. Kalau di luar, gini aja kali ya. Gini aja kali. Selama 2 minggu ini, ya aku harusnya lebih rajin lagi sih dalam bikin konten. Ya tapi mau gimana lagi. Aku kan kemarin ya ada di luar kota dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa shoot, nggak bisa. Ya aku bisa sih sebenarnya shoot dulu gitu terus ngedit di sana, cuman ya udah berlalu lah, gimana lagi lah. 2 minggu ya. Aku usahain minggu ini aku bikin 2-3 video lah. Aku bakal berusaha lah. Karena aku nggak bakal kemana-mana sih untuk minggu ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk saja ke chapter yang pertama. Untuk kisah kali ini, mari kita sebut saja tokoh utama kita dengan nama Charles. Nah, suatu hari di sekitaran rumahnya Charles itu terdapat pembobolan. Maka dari itu, si Charles ini ingin memasang sistem keamanan di rumahnya. Charles membeli sistem keamanan wireless, terus alarm asap dan sensor pendeteksi buka tutup pintu. Istrinya Charles telah memberitahu Charles untuk mengganti alarm asapnya. Tetapi ketika Charles memberitahukan tentang sensor buka tutup pintu itu, istrinya marah. Istrinya Charles tidak bisa menjelaskan mengapa sensor tersebut adalah ide yang buruk, tapi istrinya bilang bahwa dia tidak merasa nyaman dengan keberadaan si sensor buka tutup pintu ini. Charles merasa bingung dan dia ketika mendengar jawaban istrinya itu dia bilang bahwa hal itu tuh gak masuk akal. Kemudian dia curhat kepada temannya lah. Setelah curhat ke temannya, terus temannya ini juga dia bingung dan merasa gak masuk akal. Kenapa istrinya Charles itu merasa tidak nyaman dan keberadaan si sensor buka tutup pintu ini? Dan pada saat inilah kehidupan Charles mulai berubah. Setelah beberapa lama berdiam dan berpikir saat lagi curhat sama temannya itu, temannya Charles bertanya, apakah kamu pernah berpikir mungkin ada orang lain yang keluar masuk ketika kamu tidak ada di rumah? Mengetahui fakta bahwa istrinya Charles merasa tidak nyaman dengan sensornya, temannya Charles berasumsi bahwa istrinya Charles ini tuh dia mengundang orang lain ke rumahnya tanpa sepengetahuan Charles tentunya. Setelah mendengar komentar dari temannya, Charles tidak emosi setelah temannya menuduh istrinya berselingkuh. Tapi Charles hanya menggerutu. Dan komentar temannya itu terus-menerus terpikirkan oleh Charles setiap harinya. Seminggu kemudian sudah berlalu. Charles ada perjalanan dinas selama 3 malam, dan saat Charles mengecek sistem keamanan rumahnya pada malam hari, yaitu saat dia dinas, keamanannya itu tidak online. Tapi besok paginya sistem keamanannya online lagi. Setelah melihat itu, Charles hanya diam saja dan tidak bertanya kepada istrinya. Dan hal itu tuh berulang di 2 malam berikutnya. Jadi malamnya itu offline terus paginya online lagi. Charles menceritakan kejadian ini kepada temannya itu. Dan temannya bilang bahwa sistem keamanan nggak secacat itu. Temannya bilang, apakah menurutmu ini adalah hal yang aneh? Tiba-tiba offline saat kamu nggak ada, tetapi nggak pernah error kayak gini saat kamu ada di rumah. Maka dari itu Charles membeli sebuah kamera baru yang mengarah di ruang sistemnya. Dia bisa melihat apakah istrinya mematikan sistemnya atau tidak. Charles ingin menanyakan istrinya tentang sistem keamanan di rumahnya, tapi Charles memilih untuk tidak menanyakannya. Minggu depannya Charles ada dinas lagi, dan sistemnya offline lagi. Tapi saat ini Charles punya rekamannya, yaitu rekaman saat istrinya mematikan sistemnya itu. Dia memasang kamera yang mengarah ke sistemnya itu tanpa sepengetahuan istrinya. Untungnya selama ini Charles mengobrolkan permasalahan ini dengan temannya yang merupakan seorang pengacara. Jika tidak, Charles akan kesulitan. Charles ingin mengonfrontasi masalah ini langsung kepada istrinya, tetapi temannya bilang, jangan.
Karena Charles belum punya bukti yang cukup. Lalu Charles bertanya kepada temannya, bagaimana bisa aku mendapatkan buktinya kalau istriku mematikan sistemnya? Lalu temannya menjawab, taruhlah umpan. Jadinya Charles membeli hub baru untuk sistem keamanan rumahnya, lalu dia menukar yang asli dengan yang umpan, kemudian menyembunyikan yang asli di bawah meja. Yang umpan simpan di atas meja. Charles cemas apakah ini akan benar-benar berhasil atau tidak. Jadinya Charles bilang kepada istrinya bahwa dia ada dinas lagi di esok hari. Tapi ya ternyata dia enggak. Charles pergi dari rumahnya dan bersembunyi di suatu tempat. Saat Charles melihat sistem keamanannya itu, dia melihat istrinya mematikan sistemnya. Tapi Charles punya semua log sensor pintunya. Kemudian Charles memberitahu temannya mengenai ini dan temannya menjawab, ini masih belum cukup. Charles bersabar dan menunggu kameranya merekam lebih banyak bukti perselingkuhan istrinya. Charles pun memasang kamera yang mengarah ke pintu. Dan akhirnya Charles punya bukti bahwa istrinya membawa seorang pria ke dalam rumahnya. Selingkuhan istrinya, mari kita sebut dia dengan nama Connor. Tapi saat ini ya si Charles ini belum tahu identitas pria ini. Dia, yaitu si Connor ini, atau selingkuhan istrinya, dia memarkirkan mobilnya itu agak jauh dari rumah. Tapi Charles mampu menemukan mobilnya. Temannya Charles bilang bahwa menaruh GPS di mobilnya adalah tindakan yang ilegal. Tapi itu adalah tindakan yang lebih mudah daripada mengikuti mobilnya dari belakang. Terus takutnya ntar malah ketahuan. Agar rencananya Charles ini mampu berjalan dengan lebih cepat, Charles beralasan dan bilang kepada istrinya dia ada dinas lagi keluar kota sampai akhir pekan. Kemudian Charles cuti dari pekerjaannya selama 1 minggu. Kemudian dia bersembunyi. Sampai selingkuhan istrinya, yaitu Connor, datang ke rumah, Charles meletakkan GPS di mobilnya si Connor ini. Charles melacak GPS itu di laptopnya secara real time. Ketika dia sudah sampai rumahnya, GPS-nya itu memberikan informasi lokasinya. Di negara bagian yang ditinggali oleh Charles, mereka dapat mencari informasi properti secara online dan mencari tahu siapa pemilik properti tersebut. Jadi, sekarang Charles sudah mendapatkan nama dari selingkuhan istrinya beserta istrinya dia dan juga anak-anak mereka. Mereka sudah menikah selama 17 tahun dan anak-anak mereka masih SMA. Charles menaruh kamera di kamar tidurnya untuk mencari tahu apakah istrinya bercinta dengan Connor itu di kasurnya atau tidak. Pada saat Charles sudah mendapatkan rekaman yang dia inginkan, di dalam rekaman tersebut istrinya bersama Connor ternyata bercintanya di dalam lemari pakaian. Tempatnya cukup luas sih untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kamera yang mengarah ke kasurnya itu dia merekam audionya tapi tidak dengan videonya. Meskipun Charles tidak mendapatkan rekaman saat mereka berdua beraksi, tapi setidaknya Charles mendapatkan rekaman mereka berdua meninggalkan lemari pakaiannya itu dengan telanjang. Suatu hari Charles menunggu istrinya untuk pergi berbelanja. Dan pada saat istrinya sudah pergi berbelanja, Charles mengatur ulang posisi kameranya yang berada di dalam lemari pakaiannya. Jadi saat mereka berdua sedang beraksi di dalam lemari pakaiannya itu, Charles bisa mendapatkan rekaman jelas aksi mereka berdua. Dan pada akhirnya Charles mendapatkan rekaman yang dia butuhkan. Sekarang apa? Tanya Charles kepada temannya saat dia sudah mendapatkan bukti yang cukup. Istrimu pasti masih bakal menyangkalnya, karena dia tidak mau selingkuhannya bermasalah dengan istrinya. Oleh karena itu, temannya Charles menyarankan untuk memberikan semua bukti-bukti ini kepada istrinya Connor secara anonimus. Setelah Charles memberikan bukti-bukti tersebut kepada istrinya Connor, maka efek domino akan terjadi dan akhirnya istrinya Charles akan mengakui perselingkuhannya kepada Charles. Jika Charles mampu melakukannya dengan baik, maka Charles mampu menghapus fingerprint atau bukti kehadirannya saat dia menggali semua informasi ini. Dengan begitu, Charles tidak akan dianggap sebagai penuduh. Charles sangat menyukai rencana ini, dan Charles ingin semua ini segera berakhir. Charles menggunakan software Movie Maker untuk mengedit semua rekaman bukti perselingkuhan istrinya menjadi satu video. Charles menaruh tanggal, jam, dan timeline rekamannya dengan rapi di video tersebut. Charles cukup bersemangat saat mengedit videonya. Charles juga memberikan caption di setiap scene-nya sebagai konteks. Setelah Charles selesai mengedit videonya, Charles berkeinginan untuk menambahkan sebuah musik ke dalam videonya, seperti musik yang digunakan pada film Mission Impossible. Dan saat mereka berdua bertemu di depan pintu, Charles menambahkan lagu Gershwin. Dan saat mereka berdua bercinta, Charles menggunakan lagu rock yang ditulis oleh Billy Idol. Charles merasa bahwa hal ini tuh cukup aneh, karena dia harus membuat sebuah video yang dimana video tersebut tuh isinya adalah istrinya sedang berselingkuh dan bercinta dengan orang lain. Tapi Charles merasa bersemangat karena dia tak hanya merasakan kemenangan, tapi juga menguasai gamenya. Dan sekarang Charles mampu menjadi dalang di dalam gamenya.
bukan istrinya. Charles menaruh editan-editan gelembung teks dan sindiran-sindiran di atas kepala mereka di editan video tersebut. Charles mampu bersenang-senang dan tertawa saat dia sedang mengedit video perselingkuhan istrinya tersebut. Setelah selesai mengedit, Charles memberikan video tersebut kepada istrinya Connor. Dia tidak tahu Charles itu siapa dan mengapa dia mengirimkan video tersebut kepada dia. Charles bilang bahwa dia adalah penyelidik kerja yang sedang melakukan pemeriksaan latar belakang Connor untuk membuktikan apakah dia kandidat yang cocok untuk naik pangkat di tempat kerjanya. Dan setelah membuntuti dia, video itulah hasil dari investigasinya. Setelah memberikan video tersebut, Charles menunggu bom waktunya untuk meledak. Oke teman-teman, mari kita pause dulu di sini untuk chapter yang pertama. Ya, buat kalian yang udah nonton sampai sini, kenapa kalian nggak dukung channel ini aja sekalian dengan klik like di video ini, kemudian subscribe channel ini, atau kalau kalian ada pendapat mengenai cerita ini, atau bahkan ya tentang video inilah, atau tentang aku gitu, tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Apakah rencananya Charles mampu bekerja dengan baik? Dan apakah Charles mampu menang di pengadilannya nanti? Mari kita simak semuanya di chapter kedua ini. Pada saat bom waktunya itu sudah meledak, pada malam itu istrinya Charles menghampiri Charles sambil menangis dan mengakui semuanya. Charles bertanya, mengapa baru mengakuinya sekarang? Dia bilang bahwa istrinya Connor menelpon dia tentang informasi video tersebut dan bagaimana cara dia mendapatkannya. Dia memberitahu istrinya Charles untuk segera memberitahu informasi ini kepada suaminya. Tapi jika istrinya Charles tidak mau melakukannya, maka dia sendiri yang akan memberitahunya. Maka dari itu, istrinya Charles mengakui perselingkuhannya kepada Charles secara langsung. Pada saat istrinya mengakui semuanya tentang perselingkuhannya itu, Charles merekam pengakuan istrinya itu dengan kamera keamanan di rumahnya. Sebagai tambahan informasi, ternyata istrinya Charles ini, dia sudah berselingkuh selama 4 tahun. Istrinya Charles sempat hamil akibat perselingkuhannya dan mengalami keguguran. Charles mengingat momen tersebut istrinya berbohong dengan menggunakan dokumen medis palsu. Charles sangat mengkhawatirkan istrinya pada saat itu. Charles sangat puas saat dia telah berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berhasil mendapatkan bukti perselingkuhannya beserta pengakuan dari istrinya itu. Charles bilang dia ingin istrinya untuk mengajukan perceraian. Istrinya Charles memperkerjakan seorang pengacara yang akan memberikan dia kemenangan beserta mendapatkan lebih dari setengah properti milik Charles, termasuk rumah, dan harus membayar pengacaranya dengan uangnya Charles. Pengacara istrinya Charles ini berbicara seolah ini tuh adalah one night stand. Kemudian pengacaranya Charles membantah dan bilang bahwa istrinya Charles itu dia tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Untungnya, Charles mempunyai banyak bukti atas perselingkuhan istrinya. Hakim di pengadilan tersebut memihak Charles karena Charles mempunyai semua bukti-bukti perselingkuhan istrinya yang telah membohongi Charles selama 4 tahun. Pengacaranya Charles bilang jika Charles mampu memberikan sesuatu kepada dia, maka pengacaranya akan membuat sidangnya simpel dan pendek. Charles pun ditawarkan agar perselingkuhannya itu dikubur, agar tidak ada orang yang membicarakannya lagi. Dan ini adalah tujuan dari suruhannya Charles, agar istrinya yang mengajukan perceraian kepada Charles, bukan sebaliknya. Dan karena hal itu, istrinya Charles tidak akan mendapatkan apa-apa dari Charles. Dan juga, jadi ini terlihat seperti istrinya Charles itu pergi atas kemauannya dia. Yang dimana, ya itu tuh benar. Dialah yang berselingkuh. Anehnya, Connor menguping pembicaranya Charles dan dia duduk di belakangnya Charles. Karena Charles dengan dia tidak pernah bertemu sebelumnya, Charles berpikir kalau Connor itu tidak tahu bahwa sebenarnya Charles itu tahu siapa Connor sebenarnya. Charles memperkenalkan dirinya. Lalu Connor memberikan Charles nama palsu dan dia berbohong bahwa pendengarnya sedang memburuk. Itulah mengapa dia duduk di belakangnya Charles. Kemudian Charles mengoreksi dia dan bilang siapa dia sebenarnya dan mengapa dia duduk di sana. Pada akhirnya, Connor dengan istrinya bercerai, dan istrinya mengambil bagian terbesar. Suatu hari, mereka bertemu di supermarket dan memberikan salam yang dangkal satu sama lain ketika Charles melewati mereka. Setelah itu, mantan istrinya Connor ini mengajak ngobrol Charles dan bilang, kamu memberikan informasi yang sangat berharga kepadaku belum lama ini. Setelah itu, mereka mengobrol-ngobrol sebentar dan akhirnya dia memberitahu bahwa dia tahu siapa Charles sebenarnya. Dia berterima kasih kepada Charles karena telah sabar menunggu untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar dia bisa menang di pengadilan. Di malam harinya, Charles ditelepon oleh mantan istrinya. Mantan istrinya itu, dia baru tahu kalau Charles ternyata berpura-pura tidak tahu dan dia sangat gila karena itu. Pada akhirnya semuanya sudah tahu siapa jati diri dari
penyelidik kerja sebenarnya. Charles bilang kepada mantan istrinya, "Ya, terus kenapa? Kamulah yang datang kepadaku dan mengakuinya. Aku tidak perlu menuduh dan mengotori tanganku." Lalu mantan istrinya itu menjawab, "Jika aku tahu, aku tidak akan mengakuinya." Kemudian Charles menjawab, "Tepat sekali." Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa jika pasangan kalian melakukan perselingkuhan, jangan langsung mengonfrontasi mereka. Apalagi kalau ya udah nikah kayak gini ya. Ya sebenarnya emang harus nikah dulu sih kalau mau melakukan hal kayak gini mah. Ya jadi jangan langsung mengonfrontasi mereka, tapi tunggulah dengan sabar. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dan kalian akan menang dengan sangat puas. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Apakah menurut kalian cerita ini cukup memuaskan, endingnya bagus atau bagaimana? Dan jika kalian sudah menikah, kemudian pasangan kalian berselingkuh, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan langsung mengonfrontasi mereka atau akan mengumpulkan bukti-bukti yang banyak agar di pengadilan nanti bisa menang dengan mudah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Alright, sama seperti di episode sebelumnya ya. Kalau di episode sebelumnya kan kita semua orang-orangnya itu dari B semua, dan aku nggak asal-asalan untuk memberikan mereka nama. Dan di ya dari episode kali ini semua orangnya namanya dari C. Nah inilah namanya Charles. Charles name meaning, yaitu yaitu artinya free man atau pria yang bebas. Dia sudah terbebas dari istrinya yang suka selingkuh, jadi nama Charles ini cocok untuk karakter ini. Ya, aku agak susah sih untuk mengucapkan nama Charles. Terus, kemudian yang kedua itu Connor, yaitu selingkuhan dari istrinya ya. High will atau keinginan yang tinggi. Terus desire atau gairah. Dia punya gairah yang tinggi, makanya dia berselingkuh ya. Nggak tahu lah. Ya Connor cukup cocok sih untuk karakternya. Ya meskipun gak banyak diketahui lah si Connor itu orangnya kayak gimana. Pokoknya dia itu adalah orang yang selingkuh dengan istrinya si Charles. Itu aja sih. Ya ini cerita dari negara barat sih. Ya mungkin bisa juga diterapkan di negara Indonesia. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini.